Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, baiklah kita akan mendengarkan dulu perdebatan antara Pendeta Kusnadi dengan Ustadz Zuma. Mari kita cermati baik-baik apa yang mereka perkatakan, teman-teman. Selamat mendengarkan. Jadi persoalannya bukan itu. Persoalannya, Quran itu datang terlambat karena dia dengan tanda petik menyempurnakan atau mengoreksi wahyu-wahyu yang sebelumnya. Kalau dia datang tanpa ada koreksi, tanpa ada penyempurnaan, maka itu setengahnya udah bisa diterima. Tinggal setengahnya lagi. Nah, karena sifatnya menyempurnakan, berarti sama aja dengan menuduh dirinya itu tidak sempurna. Karena Allah itu tidak mungkin menurunkan wahyu yang tidak sempurna selama ribuan tahun. Karena kalau kita hitung mundur dari zaman Muhammad ke penciptaan atau ke zaman Musa lah ya. Karena yang dibahas kan ini bicara Abraham. Itu bisa sekitar 4 atau 5.000 tahun yang lalu. Jadi artinya bahwa Allah itu tidak sempurna di dalam 5.000 tahun yang lalu. Kemudian barulah disempurnakan oleh Muhammad dengan kedatangan Quran. Jadi artinya itu tidak mungkin dari Tuhan. Karena kalau itu dari Tuhan, sama aja dengan mengatakan dirinya tidak sempurna. Itu Bang Ju. Oke, boleh saya tanggapi ya? Ya. Oke, tadi saya sudah katakan, Allah mewahyukan sebuah aturan sesuai dengan zamannya. Sempurna pada zamannya. Analoginya gini, Orde Lama sesuai dengan zaman Orde Lama. Orde Baru sesuai dengan zaman Orde Baru. Reformasi sesuai dengan zaman reformasi. Tidak akan mungkin dibalik-balik. Karena beda zaman. Contoh. Ini contoh. Secara Alkitabiah. Ketika di dalam kitab para nabi diperintahkan untuk membunuh. Adakah aturannya? Jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh hewan. Jangan bunuh tumbuhan. Jangan bunuh wanita. Jangan bunuh anak-anak. Tidak ada aturan itu. Semua, apapun yang bernapas, bunuh. Begitu datang Al-Quran. Diatur sedemikian rupa. Kenapa? Karena Allah telah menyempurnakan semua aturan-aturan main yang dulu pernah diwahyukan kepada para nabi. Kalau Anda mengatakan terlambat, berarti faktanya di dalam kitab yang Anda tenteng siang malam tidak ada aturan perangnya di dalamnya. Tidak ada aturan membunuh di dalamnya. Lalu kemudian, satu poin. Poin kedua, aturan tentang wanita haid. Ini juga sering saya baca dalam beberapa literal. Tidak ada aturan seperti apa perlakuan terhadap wanita yang haid. Seperti apa dia harus lepas daripada kenajisannya. Itu tidak ada diatur. Lalu kemudian datang Islam mengatur demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi? Tentang hukum waris. Tentang hukum waris, kemudian pengampunan dosa. Lalu kemudian aturan-aturan lain tentang pernikahan. Itu tidak diatur. Tapi kemudian ketika Islam datang, semua itu diatur oleh Al-Quran. Semua itu diatur oleh Allah. Makanya dikatakan ketika dia datang, yaitu penolong lain, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan, kebenaran, dan penghisapan dunia akan dosa. Dan Yesus mengatakan masih banyak, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Apakah boleh saya tanya, saya kembalikan, bahwa pada masa itu Tuhan belum sempurna dalam menyampaikan firman-Nya? Tentu tidak, bukan? Karena itulah kembali kepada yang saya katakan tadi, Al-Quran sebagai penyempurna. Dalam arti kata, Al-Quran ajarannya itu sudah ada jauh sebelum Al-Quran itu datang. Tetapi kisi-kisi daripada Al-Quran itu sudah disampaikan oleh para nabi. Kemudian disempurnakan oleh Khatan Nabiyyin Rasulullah Muhammad SAW. Demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan apa yang diperkatakan oleh tadi pertama oleh Pendeta Kusnadi, ya, bahwa jika Alkitab dikatakan tidak sempurna, itu sama saja dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak sempurna, ya, karena tidak mungkin sesuatu yang sempurna, yaitu Allah itu adalah pribadi yang sangat sempurna, menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna. Itu memang tidak logis,
ya. Jadi benar itu berarti melecehkan Allah itu sendiri, ya. Jadi menganggap rendah sebenarnya, ya, terhadap Allah jika mengatakan bahwa firman-Nya tidak sempurna atau belum sempurna. Nah, saya setuju ya dengan Bapak Pendeta Kusnadi. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Ustadz Zuma tadi bahwa kitab itu sempurna di zamannya katanya. Ya, sempurna di zamannya. Ya, artinya firman Tuhan itu ada masa kadaluarsanya. Mungkin begitu ya maksudnya. Jadi ada masa kadaluarsa dari firman Tuhan. Luar biasa ya. Setahu saya Tuhan sendiri mengatakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku atau firmanku tidak akan lenyap. Ya, berarti firman Tuhan itu adalah tetap untuk selama-lamanya, tidak berubah. Sama dengan Allah itu sendiri tidak berubah. Begitu, ya. Tadi diambil oleh Ustadz Zuma, yaitu tentang analogi ya. Dia beranalogi dengan mengambil masa Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan masa reformasi, zaman reformasi, begitu. Jadi tentu ada perubahan demi perubahan, penyempurnaan demi penyempurnaan. Mungkin yang dia maksud adalah mungkin peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan sebagainya. Ustadz Zuma, Anda salah mengambil analogi, ya. Pemerintahan manusia, ya, itu hukum yang dihasilkan oleh manusia itu memang perlu penyempurnaan. Karena manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Ya. Jadi produk-produk hukum yang dihasilkan oleh manusia itu memang dari waktu ke waktu perlu penyempurnaan sesuai dengan kondisi situasi masyarakat yang mengalami perubahan di zamannya. Ya. Nah, jadi undang-undang, peraturan-peraturan itu muncul karena kebutuhan, ya. Jadi karena masyarakat itu bersifat dinamis, maka peraturan-peraturan dan hukum pun bersifat dinamis. Ya, beda dengan firman Tuhan, ya. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan mengeluarkan firman-Nya itu sudah melihat apa yang akan terjadi jauh-jauh hari di depan. Nah, itu yang dinamakan dengan nubuatan. Memang kalau di Islam itu tidak mengenal nubuatan. Kalau di Alkitab penuh dengan yang namanya nubuatan. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Sampai berakhirnya dunia ini, Tuhan sudah tuliskan di Alkitab apa yang akan terjadi. Itulah luar biasanya Allah yang maha sempurna, yaitu Allah Alkitab. Nah, tadi Anda katakan, ya, saya singgung sedikit. Sebenarnya bukan ini yang mau saya bahas, tapi oke, ya, supaya pendengar tidak penasaran ya. Tadi dikatakan bahwa di Alkitab itu diperintahkan membunuh, asal bernafas bunuh. Saya tidak tahu, ya. Ustadz Zuma ini baca Alkitab apa gitu, ya. Kalau di Alkitab kita itu membunuh, ya, di Perjanjian Lama, di Taurat, salah satu dari 10 hukum Taurat. Sementara di kitabnya Zuma, di Al-Quran katanya membunuh itu diatur sedemikian rupa. Ya, karena membunuh di Alkitab Anda itu memang diperintahkan, makanya harus diatur cara membunuhnya. Apakah dengan penggal, apakah dipenggal lehernya, dipenggal kepalanya, ya, atau bagaimana, ya kan? Nah, itu memang diatur karena di Alkitab Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala Anda itu mengizinkan membunuh. Tetapi di Alkitab itu tidak diizinkan membunuh. Jangan membunuh. Titik. Ya, titik. Kecuali Tuhan sendiri tuh yang suruh membunuh orang-orang fasik di zaman Perjanjian Lama. Mengapa? Karena saat itu adalah zaman Sacral Society.
ya. Jadi di mana Allah menjaga kemurnian dari satu bangsa, yaitu bangsa Israel, yang akan dipakai Allah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, sebagai imam di muka bumi. Jadi segala sesuatu yang akan menodai bangsa Israel, yang akan menodai imannya bangsa Israel, harus dimusnahkan. Ya. Nah, teman-teman, jadi di zaman itu berlangsung yang namanya Sacred Society, ya. Jadi menjaga kemurnian satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Makanya orang-orang, para penyembah berhala, para fasik, orang-orang fasik, ya, itu Tuhan bilang dimusnahkan. Begitu. Ya, jadi ada alasannya mengapa dimusnahkan. Nah, itu hanya di Perjanjian Lama, ya, teman-teman. Tadi disebut Alkitab tidak mengatur katanya tentang wanita haid, ya, haid. Saya kira ini Ustadz Zuma kurang banyak membaca Alkitab, ya. Anda bisa buka, ya, di Imamat 12, ya, ayat 4 sampai 5. Itu di sana membahas khusus tentang wanita nifas, ya. Darah nifas itu darah haid, ya. Wanita nifas itu wanita yang sedang berdarah, ya. Wanita yang sedang tidak kudus, tidak suci karena datang bulan atau haid. Kalau dia haid, wanita ini tidak boleh menyentuh apapun, ya. Apapun tidak boleh disentuh karena itu akan menajiskan. Nah, itulah dalam Perjanjian Lama, untuk Anda tahu, ya, itu beribadah secara jasmaniah, ritualistik, ya. Jadi kekudusan itu diletakkan pada jasmaniahnya. Begitu. Ya, jasmani, secara jasmaniah. Kemudian Anda mengatakan bahwa di Alkitab tidak mengatur tentang pernikahan. Siapa bilang Alkitab tidak mengatur pernikahan? Ya. Alkitab mengatur tentang pernikahan. Banyak sekali aturan pernikahan di dalam Alkitab. Tentu saja Alkitab tidak mengatur tentang pernikahan siri, ya kan? Alkitab tidak mengatur tentang pernikahan mutah, nikah kontrak, ya kan? Kemudian kita juga di Alkitab tidak mengatur yang namanya poligami. Mengapa tidak diatur? Karena memang tidak boleh, ya. Karena memang tidak boleh, lalu apa? Mengapa harus diatur? Begitu. Karena bagi Allah Alkitab, ya, bagi kita Kristen, semua itu seperti nikah siri, nikah mutah, nikah kontrak, poligami, itu semua termasuk ke dalam zina. Ya, itu berbuat dosa zina. Ya, jadi tidak perlu ada aturan nikah mutah, aturan poligami, tidak ada, tidak perlu, memang tidak boleh. Memang tidak boleh, ya. Yang diatur adalah, ya, satu istri hanya untuk satu suami. Nah, boleh bercerai, ya, boleh bercerai karena zina. Jadi wanita dan pria kalau sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan lagi oleh manusia. Kalau karena zina boleh bercerai, tetapi ingat, ya, tidak boleh nikah lagi. Nah, kalau sudah bercerai lalu nikah lagi, berarti dia dengan pasangannya berzina. Nah, itu diatur, ya, itu diatur. Tapi kalau nikah mutah, ya, kawin kontrak, poligami, itu tidak diatur. Karena memang itu tidak boleh, karena itu zina di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya teman-teman, jika kita ingin membahas, ya, apakah benar Al-Quran itu adalah kitab penyempurna dari kitab sebelumnya, ya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, ya. Kalau di Islam mengenalnya seperti itu, Taurat, Zabur, dan Injil, teman-teman. Sebelum kita membahas apa kandungan dari Al-Quran ini, apa kandungan dari Alkitab ini, ya kan? Ada pertanyaan-pertanyaan penting yang sangat-sangat prinsipil yang harus kita pastikan dulu, teman-teman. Ya, pertama, apakah Al-Quran adalah kitab firman Tuhan? Yang kedua, apakah Alkitab adalah kitab firman Tuhan?
Nah, jika kedua-duanya mengklaim bahwa kedua kitab ini adalah kitab firman Tuhan, konsekuensinya pertama, tidak boleh ada pertentangan di dalamnya. Ya, jadi tidak boleh isinya itu ada pertentangan. Harus selaras semuanya. Seperti perjanjian lama ke perjanjian baru, ya. Kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, dan Injil itu semua isinya selaras, tidak ada yang bertentangan. Ya, semua firman yang tersebar di perjanjian lama dan di perjanjian baru itu saling mendukung, saling menjelaskan satu sama lain. Nah, ini baru dikatakan bahwa perjanjian lama adalah firman Tuhan dan perjanjian baru adalah firman Tuhan. Ya, karena serasi, selaras. Nah, bagaimana dengan Al-Qur'an? Apakah Al-Qur'an adalah kitab firman Tuhan? Maksudnya Tuhan yang sama yang ada di Alkitab. Jika demikian, maka konsekuensinya isi Al-Qur'an harus selaras dengan kitab sebelumnya, yaitu selaras dengan perjanjian lama, selaras dengan perjanjian baru. Tidak boleh bertabrakan. Tidak boleh bentrok satu sama lain. Tidak boleh apalagi menyangkali kitab sebelumnya. Itu tidak boleh. So, teman-teman, ya. Nah, sekarang harus dibuktikan apa kriterianya sebuah kitab dikatakan sebagai kitab firman Tuhan. Apa kriterianya? Ya. Pertama, tidak boleh bertentangan, ya, isi dari kitab tersebut atau hukum-hukum yang ada di dalam kitab tersebut atau firman Tuhan yang ada di dalam kitab tersebut tidak boleh bertentangan dengan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang sangat-sangat prinsip adalah Maha Tahu, Maha Adil, Maha Kasih, ya, dan Maha Benar. Itu tidak boleh meleset, ya, tidak boleh ditabrak, teman-teman. Kalau ada ajaran yang menentang salah satu dari sifat Tuhan ini, atau melenceng dari salah satu dari sifat Tuhan yang 4 ini dipastikan bahwa itu bukanlah kitab firman Tuhan. Ya, misalnya menentang keadilan Tuhan, tidak sejalan dengan kemahaadilan Tuhan. Kemudian tidak sejalan dengan kemahakudusan, kemahasucian Tuhan. Ya, kemudian ajarannya tidak sejalan dengan kemahatahuan Tuhan. Kemudian ajarannya tidak sejalan dengan kemahabenaran Tuhan. Dipastikan itu bukan kitab firman Tuhan. So, teman-teman. Lalu, pertanyaan kedua. Ya, kalau kita sudah tahu tadi, ya, bahwa apakah Quran merupakan kitab firman Tuhan? Tadi kita katakan harus selaras isinya dengan kitab sebelumnya. Apakah selaras? Tentu Anda sudah tahu jawabannya. Ya. Nah, teman-teman. Kemudian satu pertanyaan lagi. Apakah Alkitab adalah kitab satu-satunya firman Tuhan atau salah satu dari kitab firman Tuhan? Nah, tadi berhubungan dengan yang pertanyaan pertama, ya. Kalau Alkitab adalah salah satu dari kitab firman Tuhan, berarti ada kitab-kitab lainnya yang juga firman Tuhan. Ya, ya mungkin itu Weda, ya, Tripitaka, Al-Quran, ya, dan lain-lain. Berarti itu boleh juga disebut sebagai firman Tuhan.
ya. Tapi berdasarkan fakta Alkitab sendiri, bahwa Alkitab adalah kitab satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada lagi firman Tuhan di luar Alkitab. Mengapa demikian? Pertama, Alkitab sudah dikunci, sudah di lockdown, ya, dengan kitab Wahyu ayat 18 sampai 19. Tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Ini kesaksian dari Rasul Yohanes saat Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Ya, dibuang bukan karena dia teroris atau bukan karena dia koruptor, ya, dan bukan karena dia itu penjahat. Bukan. Tapi Rasul Yohanes ini dibuang karena dia memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Ya. Kita tahu Rasul Yohanes ini adalah rasul termuda, tapi hidupnya yang paling lama, ya. Paling lama dan paling terakhir meninggalnya, teman-teman. Meninggal di Pulau Patmos. Nah, dan satu-satunya rasul yang tidak mati martir. Artinya tidak dianiaya, tidak dibunuh, ya, tapi mati karena tua, teman-teman, ya. Jadi Rasul Yohanes ini memang rasul spesial, ya, di mana melalui Rasul Yohanes ini Tuhan banyak mewahyukan tentang eksistensi Tuhan itu sendiri, ya. Jadi Rasul Yohanes lebih banyak memberitakan keilahian dari Kristus, ya. Sisi keilahian dari Tuhan Yesus itu lebih banyak diberitakan oleh Rasul Yohanes. Kita tahu ada kitab Yohanes, ya kan? Terus kitab Wahyu pun itu juga ditulis oleh Rasul Yohanes, teman-teman. Nah, di sini di kitab Wahyu, ya, Rasul Yohanes bersaksi, ya. Kita tahu bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab penyingkapan, ya, penyingkapan dari rahasia akhir zaman dan kehidupan yang setelah akhir zaman, teman-teman, yang akan datang, ya. Jadi Rasul Yohanes diberikan penglihatan atau penampakan begitu, ya, oleh Tuhan Yesus, dan di dalam penampakan itulah Tuhan Yesus menyampaikan wahyu kepada Rasul Yohanes, dan Tuhan mengatakan, tuliskanlah apa yang engkau lihat ini dalam sebuah kitab. Maka terjadilah kitab Wahyu ini, teman-teman. Nah, jadi kitab Wahyu ini sudah dikunci, sudah di lockdown, ya. Bukan kitab Wahyu saja, tapi seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah dikunci oleh Tuhan. Ya, ini Rasul Yohanes yang menjadi saksinya. Bukan Paulus, ya. Jangan dikit-dikit Paulus begitu, ya. Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya, Pulau Patmos tuh ibarat Nusa Kambangan lah kalau di Indonesia gitu, ya. Ya, di Nusa Kambangannya gitu, ya. Jadi di situ namanya Pulau Patmos. Nah, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Ya, jadi Alkitab ini disebut juga dengan kitab nubuatan. Jika seorang, dengarkan baik-baik, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, maaf, tidak boleh lagi ada penambahan, ya, tidak boleh lagi ada pengoreksian, tidak boleh ada lagi penyempurnaan. Cukup, ya, karena Alkitab itu sudah sangat sempurna. Jadi tidak boleh lagi ditambahi. Nah, ayat 19. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Teman-teman, ini adalah
Tuhan Yesus sendiri yang berbicara ya kepada Rasul Yohanes ya, dan Rasul Yohanes menuliskan ini teman-teman. Karena di ayat 20-nya ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin, kata Yohanes. Datanglah Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini yang berfirman adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus juga yang berfirman di semua kitab. Jadi teman-teman, jelas bahwa Alkitab tidak boleh lagi ditambahi dan dikurangi. Finish. Begitupun teman-teman, karena Alkitab sudah ditutup, sudah selesai, finish, maka jabatan nabi dan rasul pun itu sudah finish. Mengapa? Karena nabi dan rasul itu adalah jabatan yang diberikan dalam proses pewahyuan untuk menyampaikan wahyu. Ya, jadi karena wahyu sudah stop sampai kitab Wahyu 22 ayat 21, maka jabatan nabi dan rasul itu pun selesai. Ya, jadi kalau masih ada setelah itu yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul, ya, itu dipastikan adalah nabi palsu dan rasul palsu. Ini berdasarkan fakta Alkitab, teman-teman. Ya, nah, lalu bagaimana klaim ya dari Ustadz Zuma? Dan ini memang klaim yang sudah sangat klasik, sudah lama sekali ya ini dikumandangkan begitu ya. Karena memang tertulis di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana pandangan Alkitab tentang hal ini? Ya, Alkitab adalah firman Tuhan, kitab firman Tuhan yang sudah sempurna. Ya, jadi kalau ada klaim yang mengatakan bahwa ada setelah itu kitab yang menyempurnakan Alkitab, maaf saya katakan itu adalah klaim kosong. Klaim kosong yang tidak berdasar. Mengapa saya katakan demikian? Karena jelas tertulis bahwa Alkitab itu adalah sesuatu yang sempurna. Itu sudah tertulis di 1 Korintus 13 ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Teman-teman, kata yang sempurna ya, itu dalam bahasa aslinya toteleon ya, toteleon, dan artikelnya adalah netral, berarti benda ya, bukan person ya, karena ada juga yang memahami itu adalah person ya, tapi itu adalah kata benda. Nah, di situ kata benda itu artinya adalah Alkitab ya. Jadi Alkitab itu sudah sempurna. Ketika yang sempurna tiba, artinya ketika Alkitab itu sudah selesai ditulis ya, sudah selesai ditulis, dikanonkan, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apa itu yang tidak sempurna? Yaitu nubuatan, pengetahuan, dan bahasa lidah. Karena nubuatan, pengetahuan, dan bahasa lidah itu digunakan Tuhan juga sebagai media pewahyuan, teman-teman, melalui para nabi dan para rasul tadi, atau orang-orang yang memang dipilih Tuhan untuk bernubuat ya, atau berpengetahuan atau berbahasa lidah ya. Ketika Alkitab selesai ya sampai Wahyu 22 ayat 21, maka selesailah proses pewahyuan, dan media-media pewahyuan yang dipakai oleh Tuhan sudah berhenti, sudah stop semuanya. Ya, jadi tidak ada lagi wahyu lisan ataupun tulisan. Tidak ada lagi. Sudah selesai sampai Wahyu 22 ayat 21. Selesai. Tidak boleh ditambahi lagi dan tidak boleh dikurangin lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Kusnadi. Jika Allah menganggap
ya harus menyempurnakan wahyunya, berarti Allah itu tidak sempurna. Ya kan? Tidak sempurna. Atau ketika Allah mengganti peraturan-peraturannya, mengganti hukum-hukumnya, ya, dengan hukum yang baru, dengan peraturan yang baru, berarti Allah itu menjilat ludahnya sendiri. Saya setuju ya dengan pernyataan dari pendeta Kusnadi, teman-teman. Nah, saya ingin menambahkan bahwa perkataan dan ketetapan Tuhan itu tidak bisa ditarik kembali. Apa yang sudah terlontar, firman yang sudah keluar dari mulut Tuhan, itu tidak bisa ditarik kembali. Dan tidak ada yang batal. Ya, tidak ada yang batal. Teman-teman, nubuatan-nubuatan, ya, itu tidak ada yang batal, tapi sudah tergenapi. Kalau sudah terjadi, ya sudah, tapi tidak batal. Begitu, ya. Dia tetap menjadi milik dari masanya, begitu, tidak batal. Jadi tidak diubah, tidak diapa-apain, ya begitu saja, begitu, ya. Tetaplah di tempatnya, begitu, tidak disingkirkan, tidak dilenyapkan, tidak. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ya, satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan lenyap sebelum itu terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, artinya kalau sudah tergenapi, ya sudah, selesai, begitu. Ya, selesai. Tapi bukan dilenyapkan, bukan, begitu ya. Dan tidak dibantah juga, atau tidak tidak dicoret, begitu, tidak dicoret, tidak dihilangkan, tidak. Ya, jadi digenapi. Teman-teman, harus dibedakan ya. Nah, saya katakan tadi, perkataan dan ketetapan Tuhan itu tidak bisa ditarik kembali. Apa buktinya? Mari kita baca Yesaya 45 ayat 21 sampai 23. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Teman-teman, apa yang perlu kita garis bawahi? Ya, di Yesaya 45 ayat 21 sampai 23 ini teman-teman, ya. Pertama, Allah Alkitab adalah Allah satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain selain dari Allah Alkitab. Dan Allah Alkitab itu adalah Allah yang adil dan menyebut dirinya sebagai juru selamat. Juru selamat. Ya. Penyebutan juru selamat itu tidak ada di Al-Quran. Ya. Bahkan Allah Alkitab menyebut dirinya sebagai penebus dan juru selamat. Dan di dalam Al-Quran tidak ada istilah juru selamat dan penebus yang diikrarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia tidak pernah menyebut dirinya penebus dan tidak pernah menyebut dirinya juru selamat. Tetapi Allah Alkitab mengikrarkan bahwa dia adalah Allah satu-satunya, tidak ada yang lain, dan menyebut dirinya sebagai juru selamat dan penebus. Ini harus digarisbawahi ya. Nah, ini sudah membedakan bahwa Allah Alkitab tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Qur'an. Beda barang, Bo. Ya. Nah, kemudian Tuhan Allah Alkitab, yaitu Jehovah, sudah bersumpah. Dia bersumpah demi dirinya sendiri, ya. Di ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Teman-teman, ini penting. Ya, pertama, Tuhan Alkitab, yaitu Jehovah, bersumpah demi dirinya sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi bintang yang terbenam. Ya. Dia bersumpah demi makhluk. Ya. Itu dilarang di dalam Alkitab. Tidak boleh bersumpah demi apapun juga. Ya, tetapi Allah bersumpah demi dirinya sendiri, tidak demi makhluk, tidak demi apapun, tapi demi dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Itu bedanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran yang bersumpah demi bintang yang terbenam. Bisa dibuka di surat An-Najm. Silahkan dicari sendiri. Ya. Nah, kemudian Allah Alkitab, firman-Nya tidak dapat ditarik kembali. Artinya tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diubah lagi, tidak bisa dikoreksi-koreksi lagi. Tidak. Dia adalah Allah yang konsisten dengan firman-Nya. Karena dia Allah yang maha benar. Jadi tidak mungkin salah firman-Nya. Karena firman-Nya itu maha benar, maka tidak perlu lagi dikoreksi. Tidak perlu lagi disempurnakan. Teman-teman. Ya. Nah, kemudian dia berkata bahwa semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Lihat. Bersumpah setia dalam segala bahasa. Semua manusia akan bersumpah setia, artinya akan memuji Allah ini dalam segala bahasa, teman-teman. Makanya Alkitab itu harus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, karena semua manusia akan menyembah Allah ini dalam berbagai bahasa, ya. Dalam segala bahasa katanya di sini. Bukan hanya dalam satu bahasa. Ya, jadi sangat berbeda ya dengan Allah Al-Qur'an yang menyembah Dia harus dalam satu bahasa. Kalau ada yang coba-coba menerjemahkan ke dalam bahasa lain, ya misalnya ayat-ayat sholat diterjemahkan ke dalam bahasa lain, itu bisa berabe, bisa demo sedunia itu, ya kan? Tapi kalau Allah Alkitab memang mengharuskan Alkitab ini diterjemahkan ke dalam semua bahasa supaya semua umat manusia ini mengenal Dia, ya, kemudian bisa menyembah Dia dalam segala bahasa, tidak dalam satu bahasa saja, teman-teman. Nah, jadi Ustadz Zuma suka mengatakan bahwa umat Kristen itu adalah umat terjemahan. Ya betul, ya. Memang Tuhan kami menginginkan demikian. Ya, bahwa semua firman Tuhan yang ada di Alkitab dan Alkitab ini harus kami pahami dengan baik. Kalau dia ditulis dalam bahasa ibu masing-masing dari umat Kristen, ya kan? Nah, tidak ada gunanya
membaca Alkitab tapi tidak dimengerti. Boro-boro untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti pun tidak, tapi hanya menghafal seperti beo. Ya kan? Hanya menghafal bunyi seperti beo menghafal bunyi, tapi tidak mengerti. Tidak. Tuhan Alkitab tidak menginginkan yang demikian. Tuhan mau firman-Nya dipahami dengan baik oleh umat manusia, oleh semua orang yang percaya kepadanya. Ya, dipahami dengan baik. Itulah sebab harus diterjemahkan ke dalam segala bahasa. Makanya Allah Alkitab itu dimuliakan, disembah, ya, bersumpah setia kepadanya dalam segala bahasa. Jadi jelas perbedaannya Allah Alkitab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman. Jadi percuma kalau kita memperdebatkan Al-Quran dengan Alkitab tanpa ini dipastikan dulu. Kira-kira Allahnya yang di Al-Quran itu dengan Allah Alkitab itu sama nggak sih? Kalau tidak sama, untuk apa diperdebatkan, teman-teman? Ya, untuk apa? Tidak akan pernah ada titik temunya. Hanya membuang-buang energi. Hanya membuang-buang, orang bilang membuang mutiara ke babi. Ya, ayat Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, jangan berikan barang berhargamu kepada anjing, dan jangan berikan mutiaramu kepada babi. Itu jelas tertulis, ya. Jadi untuk apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Pertama, Tuhannya aja udah beda, ya kan? Yang kedua, pengajarannya juga jauh beda, begitu. Ya kan? Dan bagi kita umat Kristen, Alkitab adalah kitab satu-satunya firman Tuhan. Jadi jelas di sini bahwa Allah Alkitab menyebut dirinya adalah juru selamat. Makanya ketika Maria hamil dan melahirkan, malaikat Gabriel memberitahukan, ya, mengumumkan bahwa hari ini telah lahir bagimu, ya, juru selamat, ya, Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini dia. Allah yang berfirman di Yesaya ini datang ke dunia menjadi manusia. Ya, jadi di saat dia lahir, malaikat Gabriel mengumumkan itu. Sangat clear, teman-teman. Ya. Nah, jadi Alkitab memang berbeda dengan Al-Quran. Ya. Pertama, harus diterjemahkan. Dan mereka menyebut, Ustadz Zuma dan kawan-kawan menyebut umat Kristen adalah umat terjemahan. Never mind, oke, memang kita memang disuruh oleh Tuhan supaya Alkitab diterjemahkan. Tidak masalah. Memang iya, kita bukan umat hafalan. Ya, kita bukan bani hafalan, tapi bani apa? Terjemahan. It's okay. Oke, memang perintah Tuhan begitu, dan Tuhan mau kita menyembah Dia dalam segala bahasa. No problem. No problem. Jadi kalau disebut umat terjemahan harus bangga, teman-teman. Itu sesuai dengan maunya Tuhan kita, begitu. Ya, karena Tuhan kita jago gitu. Dia bisa semua bahasa di dunia ini. Karena yang menciptakan bahasa itu Dia. Begitu. Jadi Dia tidak cuma bisa satu bahasa saja, tapi semua bahasa Dia bisa. No problem. Disebut umat terjemahan is okay. Ya kan, teman-teman? Nah, kemudian keunikan Alkitab adalah ditulis langsung oleh para nabi dan rasul atas instruksi Tuhan sendiri. Ya. Jadi semua nabi menerima firman dari Allah, dan Allah mengatakan tuliskan dalam sebuah kitab. Maka muncullah kitab Taurat, ya, itu ditulis oleh Musa atas perintah Tuhan. Kemudian muncul kitab Yeremia atas perintah Tuhan. Nabi Yeremia menulis. Ya kan? Nah, semua nabi itu tidak ada yang buta huruf. Semua rasul itu pun tidak ada yang buta huruf. Karena tugasnya adalah menuliskan wahyu yang dia terima secara langsung. Jadi yang menulis itu bukan sahabatnya yang hidupnya jauh setelah dia.
begitu kan? Atau orang-orang yang bukan menjadi saksi, ya kan? Yang tidak tahu menahu, begitu kan? Tidak. Tapi dia langsung dari tangan pertama menuliskan dalam sebuah kitab. Itu bedanya, ya. Kemudian rasul-rasul juga sama, ya. Saksi-saksi Kristus. Ya, saksi Kristus yang hidup di zamannya, ya, menuliskan firman-firman apa yang disampaikan, firman-firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka tuliskan, teman-teman. Nah, jadi kalau disebut biasanya ini, ya, muslim-muslim, ya, seperti Zuma juga, ya, kalau udah mentok dia bilang ada ayatnya mana. Kalau kita sebutkan ayatnya, dia bilang itu tulisan siapa? Ya, di surat kabar mana? Wartawan mana yang tulis? Jadi dia menganggap nabi dan rasul itu adalah wartawan. Saya katakan, mau dikasih istilah wartawan, mau dikasih istilah surat kabar, no problem. Memang begitu. Rasul dan nabi itu adalah wartawannya Tuhan memang. Anda tahu kenal dengan Jokowi dari mana? Kalau bukan wartawan yang menuliskan berita tentang Jokowi. Ya. Anda tahu kalau pemimpin-pemimpin atau public figure, ya, mungkin berorasi atau dia melakukan jumpa pers, itu dia mengumpulkan para wartawan, dan wartawan inilah saksi, ya, apa yang dia ucapkan. Saksi terdepan, teman-teman. Apa yang dia ucapkan itu yang dia tulis. Ya sama dengan para rasul ini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu yang dia tulis. Anda kasih dia sebutan sebagai wartawan, no problem. Jadi teman-teman, kalau para rasul ya disebut wartawan oleh Ustaz Zuma dan kawan-kawan, jangan marah teman-teman. Ya, biarkan saja, dan memang iya. Ya, memang iya. Jadi para saksi mata ini memang harus menuliskan, ya, memang harus menuliskan, ya seperti wartawan, begitu, ya kan? Makanya nabi dan rasul tidak ada yang buta huruf, tidak ada dalam sejarah nabi dan rasul buta huruf, tidak ada gitu ya, tidak ada, ya, tidak ada yang buta huruf, karena dia ditugaskan untuk menuliskan langsung firman Tuhan yang dia dengar. Oke, teman-teman. Nah, jadi kita simpulkan bahwa klaim bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna dari Alkitab atau kitab sebelumnya itu omong kosong, klaim kosong, tidak berdasar, ya. Karena Alkitab sudah dibuktikan, sudah sangat sempurna, tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi. Kemudian Tuhan tidak pernah menarik kembali apa yang dia firmankan, ya, apa yang dia ucapkan, tidak pernah ditarik kembali. Itu Tuhan sendiri yang bersaksi. So teman-teman, saya kira sekian dulu dari saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa memberkati teman-teman semua. Dan maaf kalau ada yang salah kata, ya, saya ucapkan terima kasih untuk dukungan teman-teman semua untuk channel Rina Solihin, ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Semakin diserang, semakin terang benderang.